ya. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Kenalin aku Faiz ya. Untuk mungkin perkenalan singkat, aku sarjana teknik ya, dari Institut Teknologi Bandung. Nah jadi mungkin agak melenceng ya rasanya kalau misalkan aku ngajar matematik tapi background aku teknik. Tapi intinya tuh aku mencoba membantu teman-teman untuk memahami matematika itu lebih mudah dan praktis. Dan pastinya itu kita belajar konsep-konsep dasarnya dulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang limit ya teman-teman. Limit itu artinya batas. Jadi sebenarnya kalau di matematika itu sendiri, limit itu adalah nilai pendekatan ya teman-teman, atau aproksimasi. Limit itu kalau bisa teman-teman tahu ya, limit itu adalah nilai pendekatan. Nilai pendekatan, misalkan gini, kita punya fungsi misalkan x. Nah, misalkan fungsi sama dengan x ya, fungsinya itu x. Nah, kita mau tahu nih kalau misalkan 2x ya, 2x atau x tambah 1 deh, kalau misalkan lebih praktisnya. Nah, kita mau tahu nilai kalau misalkan, ataupun sebenarnya kalau misalkan teman-teman masih terlalu bingung, boleh pakai angka aja. Misalkan angkanya itu 9, misalkan angkanya itu misalkan 9 ya. Nah, misalkan ini ada itu ya, kartesius ya. Ini aksis yang sumbu x, yang sumbu y itu ordinat ya teman-teman. Nah, ini x, ini y. Nah, ini y, ini ordinat, teman-teman, ordinat. Kalau misalkan x itu adalah aksis, atau aksis ya, atau sumbu, atau poros. Jadi misalkan gini, kita tuh punya nilainya tuh misalkan 7 ya. Misalkan di sini tuh ada 7 ya. Y, ini kan bisa kita bilang kita buat fx sama dengan 9. Ini kan biasanya itu fx itu sama dengan y sama dengan 9. Misalkan di sini itu ada angka 9. Nah, terus ada nilai misalnya. Dan misalkan kalau misalkan kita coba dekatikan, kalau limit itu dia itu ada dari limit kanan dan itu misalkan di limit kanan biasanya itu difungsikan dengan 9 misalkan negatif. Limit itu limit positif ya, positif. Aku ralat. Nah, kalau misalkan limit kiri itu tuh berarti ada di kirinya bilangan tersebut teman-teman. Jadi limit kiri itu tuh disebut sebagai 9 negatif. Nah, jadi kayak gitu. Nah, misalkan kita coba cari pendekatan nilai ke arah sini, misalkan. Nah, nanti kalau misalkan kita coba dekatin terus, nah ini tuh kita coba dari arah kanan ya, berarti akan ada nilai dari sini. Nah, kemudian kita juga coba mendekati dari arah sini, karena dia kalau misalkan semakin dekat, maka dia itu akan bertemu di satu titik teman-teman. Nah, ini tuh nilainya tuh lim, misalkan x misalkan berapa gitu. Nah, kan x misalkan di sini tuh x-nya 7 ya, misalkan 7. Ini positif 9 sama dengan 9 gitu. Nah, misalkan di sini itu langsung angka ya. Kemudian berarti ini sini lim, misalkan x 19 dari kiri 9 sama dengan 9. Jadi itu tuh akan bertemu di satu titik teman-teman. Dan ini tuh dinamakan fungsi kontinu. Nah, jadi limit itu bisa dibilang adalah pendekatan di mana nilainya itu hampir mendekati satu nilai yang sama gitu. Kalau misalkan kita lihat dari kiri, misalkan ada di sini itu misalkan permisalan 9,01, habis itu 9,02 gitu. Kan sama-sama mendekati 9. Kalau misalkan itu tinjauan dari kanan teman-teman. Kalau misalkan dari kiri, misalkan kayak 8,98, habis itu 8,99 gitu dan seterusnya sampai dia itu akan bertemu di satu titik, yaitu y sama dengan 9 gitu.
Nah ini tuh disebut fungsi kontinu, dan itu adalah bagian dari limit ya. Nah kemudian kalau misalkan kayak gini fungsinya itu, misalkan ini ada ini kalau misalkan kita dekatin dari kanan ya, kemudian kita juga punya fungsi kayak gini. Nah ini tuh gak ada limit teman-teman, karena gini, karena limit itu adalah nilai pendekatan dan pastinya sisi kanan dan sisi kiri itu pasti harus sama nilainya. Jadi dia harus bertemu di sini. Kalau misalkan ada gap kayak gini, itu tuh berarti gak ada limitnya teman-teman. Nah kayak gitu. Oke, mungkin kita ini untuk konsep limit ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal biasa. Jadi limitnya ada beberapa bentuk ya teman-teman. Nah limit itu ada beberapa bentuk. Pertama itu bentuk limit aljabar ya. Jadi limit aljabar itu tuh bisa dibilang adalah limit yang biasanya itu kita ketahui bareng-bareng. Nah limit itu berarti kalau misalkan ini kita punya lim, misalkan x sama dengan 7 untuk x tambah 1. Nah itu berapa? Nah caranya kita coba tinjau ulang dari dua sisi kanan dan sisi kiri teman-teman. Nah misalkan sisi kanan berarti misalkan 7 minus 17 itu kita ambil angkanya berapa? 7,01 Nah misalnya kayak gitu. Kemudian untuk 7 minus kita ngambilnya itu di kirinya, berarti misalkan 6,99 Nah, kita akan coba masukin dari dua ruas ya, lim 7 dari kanan sama lim 7 dari kiri teman-teman. Nah, kemudian ini x tambah 1 sama dengan, berarti kita masukin tadi x tambah 1 nya itu 7 minus itu kan ini 6,99, jadi 6,99 ditambah 1 sama dengan 7,99. Nah kalau misalkan kita tinjau dari kanan teman-teman, berarti dia tuh pakai 17, jadi kita masukin yang 7,01 tadi. Jadi lim x 7 dari kanan, kita ambil pendekatan dari kanan, berarti kita dapat itu x plus 1 sama dengan, berarti kita masukin aja 7,01 ditambah 1 sama dengan 8,01. Nah kan kita lihat ya teman-teman, 7,99 sama 8,01 ini kan mendekatin satu angka yang sama, yaitu 8, karena ini tuh hanya selisih 0,01 teman-teman dari angka 8. Nah ini pun juga 0,01 dari angka 8, berarti limit dari x mendekati 7, kalau misalkan fungsinya itu x plus 1, berarti lim x mendekati 7 dari x plus 1 itu sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah itu konsiderasinya teman-teman. Nah itu tuh untuk limit yang pertama. Mungkin kita kasih contoh lain. Ini nomor 1, contoh 1. Nah contoh 2 kita masuk ke limit ya. Yang lain itu misalkan lim x mendekati 10 misalkan dari misalkan misalkan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah nanti berapa didapatnya? Nah sebenarnya kalau misalkan tadi fungsinya fungsi order 1 ya, bisa dibilang polinomial order 1 ya. Berarti kalau polinomial order 1 berarti koefisien x itu berpangkat 1. Kalau misalkan dia polinomial order 2, berarti dia pangkat x paling tinggi itu adalah pangkat 2. Nah ini tuh kan polinomialnya itu kan ini polinom ya, suku banyak ya, jadi suku banyaknya itu pangkat 2. Nah kalau misalkan teman-teman cari satu-satu pakai pendekatan 10 dari kiri, 10 dari kanan, pasti itu kan butuh waktu. Nah sebenarnya kita juga pakai konsep aljabar teman-teman. Jadi ini lim x mendekati 10 ya, itu kita urai dulu. Kan ini tuh kalau misalkan kita urai
Coba mungkin kalau misalkan ini 1 ya, 1x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, pasti kita cari apa yang dikali 4, apa yang kalau dikali antara koefisien polinom paling besar dengan konstanta itu kalau misalkan dikali itu jadi 4. Tapi kalau misalkan ditambahin antara dua komponen itu menjadi 4 teman-teman, 4x yang merupakan koefisien dari x gitu. Nah, berarti kan kita dapatnya x tambah 2 kali x tambah 2 ya, atau x kuadrat. Nah, berarti kita tinggal masukin aja. Jadi berarti 10 tambah 2 sebenarnya dikuadratin aja. Jadi didapatkan itu 12 kuadrat atau 144. Nah, ini kayak gitu. Mungkin itu untuk limit aljabar biasa ya. Kemudian kita juga ada yang namanya itu bentuk tak tentu. Nah, maksudnya itu gimana bentuk tak tentu itu? Jadi bentuk tak tentu itu ini teman-teman. Nah, ini berarti bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Nah, karena maksudnya itu gimana bentuk tak tentu itu? Nah, bentuk tak tentu itu maksudnya itu ini. Dia itu akan membentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau infinite per infinite. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Jadi kalau misalkan gini, dia itu ada fungsi bertingkat ya. Misalkan itu maksudnya itu fungsi pecahan ya. Contohnya kalau misalkan x kuadrat tambah 4x tambah 4 per x tambah 2. Nah, kalau misalkan kita masukin langsung pendekatannya tadi, misalkan x pendekatan 2, kan pasti yang di bawah kan 2 kurang 2 habis. Nah, itu masalah itu kalau misalkan di matematika itu nggak terdefinisi teman-teman. Nah, makanya kita harus yang pertama itu coba kita pakai pecahan ya. Yang pertama itu misalnya gini, lim x mendekati 2 dari misalkan tadi x plus 6x ya, misalkan plus 9 per x dan misalkan ini ya, berarti kan ini x kurang 9 per x tambah 3. Nah, x kurang 3 ya. Nah, x kurang 3 berarti ini tuh x itu mendekati 3 ya. Nah, ini tuh bentuk tak tentu teman-teman, dengan fungsinya itu fungsi aljabar, fungsi berbentuk pecahan. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung masukin, ini kan kalau misalnya kita masukin berarti kan 3 kuadrat kurang 9 per 3 kurang 3. Jadi didapatkan itu sekitar 0 per 0. Nah, itu bentuk tak tentu teman-teman gitu. Nah, bentuk tak tentu ini caranya itu adalah kita faktorkan aja gitu. Jadi misalkan kita punya misalkan a kuadrat kurang b kuadrat ya, karena 9 itu kalau misalkan teman-teman ingat konsep dari bilangan, nah dia itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Jadi maksudnya itu adalah bilangannya itu kalau misalkan dikali diri sendiri, dia itu menjadi lebih besar. Misalkan 3 kali 3, habis itu 4 kali 4 itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, jadi kan di sini tuh berarti kalau misalkan dia a kuadrat kurang b kuadrat, sebenarnya itu adalah a kuadrat dikurang 2ab tambah 2ab tambah kurang b kuadrat gitu. Nah, jadi kayak gitu. Karena ini saling menghabiskan, berarti sisanya itu adalah a kuadrat kurang b kuadrat. Nah, berarti kalau misalkan x dia x plus x kuadrat min 9 kurang 9 itu sama dengan x kuadrat kurang 9. Bisa kita gambarkan jadi x kuadrat dikurang 3x ditambah 3x kurang 9. Nah, jadi didapatkan itu adalah x kuadrat kurang 9. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita jabarkan juga, ini tuh menjadi x plus 3 dikali x kurang 3. Coba teman-teman kaliin kedua luas gitu. Nah, x kali x kuadrat gitu. Kemudian x kali 3 min 3x, kemudian plus 3x 3 kali x
plus 3x ditambah 3 kali min 3, jadi min 9. Jadi kayak gitu ya. Nah, kita faktorkan. Setelah kita faktorkan berarti kita dapat itu limit x mendekati 3 dari x kuadrat kurang 9 per x kurang 3 adalah dengan cara kita faktorkan dulu x plus 3 x min 3 dibagi x kurang 3, teman-teman. Nah, karena ini sama, kita coret. Jadi didapatkan itu kan limit x mendekati 3 dari x plus 3. Jadi didapatkan itu 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi itu untuk yang pertama. Nah, kemudian kita juga belajar kalau misalnya ini juga, teman-teman, limit dia ada misalkan x mendekati tak hingga. Untuk ini aljabar dulu ya. Nah, ini aljabar. Nah, itu untuk aljabar. Jadi teman-teman, kuncinya itu adalah teman-teman itu harus tahu dulu kalau misalkan fungsinya itu tuh bentuknya tak tentu. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman substitusikan terlebih dahulu sampai soal, itu tuh berarti caranya yang pertama difaktorkan. Kemudian ada yang namanya itu L'Hopital ya. Jadi L'Hopital itu mungkin aku buat di sebelah sini ya, teman-teman. Mungkin ini yang pertama bentuk tak tentu. Ini yang kedua. Oh ya, sebelumnya apakah ada teman-teman yang mau bertanya gitu? Oke, mungkin kalau misalkan L'Hopital itu maksudnya gimana? Jadi aturan L'Hopital itu bisa dibilang kita tuh misalkan kita punya fungsinya itu memang udah pertama kita harus cek dulu bentuk tak tentunya itu gimana gitu. Apakah kalau misalkan kita masukin fungsi, apakah dia akan berbentuk tak tentu atau gimana gitu. Nah, L'Hopital. Nah, jadi biasanya itu digunakan saat ini, teman-teman, digunakan saat teman-teman itu digunakan apabila pembilang itu udah dapat difaktorkan, teman-teman. Dapat difaktorkan. Nah, jadi kayak gitu. Contohnya gini, aku punya soal limit x mendekati 2 ya. Jadi misalkan angkanya itu misalkan 5x kuadrat dikurang 6x ditambah 7 ya, per misalkan misalkan gini, 2x kuadrat dikurang 2. Nah, dikurang 2. Dikurang 8 ya, dikurang 8. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, teman-teman, ini 2 kita masukin 5 kali 4 20 dikurang 12 ditambah 7. Jadi didapatkan 15. Nah, ini aman. Sejauh itu aman. Ini aman. Nah, coba kita lihat kalau misalkan penyebutnya itu gimana. Nah, penyebutnya 2 dikali x kuadrat. 2 kali 4 8. 8 kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini tuh kan nggak bisa ya, karena tidak terdefinisi, teman-teman. Nah, ini tuh nggak bisa ya. Nah, caranya itu adalah menggunakan L'Hopital. Maksudnya itu L'Hopital itu kita pakai turunan dari kedua ruas ya, baik pembilang atau penyebut. Nah, misalkan kita punya fx 5x kuadrat dikurang 6x ya ditambah 7. Nah, kita akan turunkan, teman-teman. Jadi f aksen x caranya itu gimana? Pangkat 2 ini kita pindahin ke depan dikali ya 2, berarti 5 dikali 2 ya, teman-teman. Nah, pangkat itu dikurang 2 kurang 1. Nah, kemudian yang kurang juga, yang misalkan pangkat 1 itu kita pindahin juga ke depan, jadi 6 kali 1 dikali x 1 kurang 1 gitu. Nah, 7-nya itu mana? 7-nya itu karena nggak ada variabel ya, nggak ada koefisien. Nah, jadi 7-nya itu dianggap 0 ditambah 0 ya. Jadi dia nggak bisa diturunkan, jadi kita anggap 0. Nah, ini tuh untuk f aksen x ya. Jadi f aksen x pembilang dia itu sama dengan 10x dikurang 6.
6x dikurang 6 ya. Nah jadi kayak gitu. Nah kemudian kalau misalkan ini untuk penyebut pembilang ya, pembilang. Kemudian untuk penyebut kita juga pakai ya. Nah dia f aksen x. Nah f aksen x itu berarti f aksen x itu kita langsung aja ya. Berarti 4x. Nah 4x ya. Nah 4x. Karena 2 kali 2 4 x pangkat 2 kurang 1 sama dengan x. Jadi ini penyebut ya, penyebut. Nah, jadi karena kita udah dapat ya, L'Hopital itu pakai turunan ya, turunan ya teman-teman. Nah, karena kita udah dapat, berarti lim oke, karena habis ya sebetulnya. Oke, bentar teman-teman. Nah, jadi karena berarti lim x mendekati 2, kita pakai langsung aja ya. Jadi berarti didapatkan 10x kurang 6 ya per 4x. Nah, kita masukin 10 kali 2 20 kurang 6 sama dengan 14 ya. 14 dibagi 4 kali 2 8. Jadi didapatkan itu 7/4. Nah, jadi didapatkan itu limnya itu sama dengan 7/4. Nah, 7/4 ya teman-teman. Nah, itu untuk limit fungsi aljabar. Nah, kemudian kita masuk ke limit fungsi ya. Karena kita udah masuk ke limit aljabar, sebenarnya itu lebih ke arah penerapan aja teman-teman. Yang pertama kalau limit fungsi biasa, kalau misalkan berbentuk fungsi biasa, nggak fungsi pecahan ya, teman-teman coba dekati pakai dari kedua sisi, dari sisi kanan ke sisi kiri. Nah, kalau misalkan fungsi kuadrat tadi, kalau misalkan fungsinya itu masih ada 1, teman-teman bisa pakai pendekatan. Tapi kalau misalkan ada fungsi kuadrat kayak tadi, itu tuh teman-teman coba faktorkan aja. Kalau misalkan tidak bisa difaktorkan, sebenarnya juga bisa pakai L'Hopital ya gitu. Nah, kemudian untuk bentuk tak tentu, ya teman-teman cek dulu apakah dia bisa dalam bentuk 0/0 atau gimana. Nah, kalau misalkan dia 0/0 berarti ya caranya itu tadi. Kalau misalkan fungsinya pecahan, ya kita faktorkan dari pembilang atau penyebut gitu. Atau kalau misalkan dia nggak bisa difaktorkan samsat, kita pakai L'Hopital gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kita masuk ke limit trigonometri ya. Jadi limit trigonometri, jadi limit tak hingga ya. Limit tak hingga. Ya. Jadi kalau misalkan tadi limit kita itu angka ya, bilangan real. Ini limit tak hingga ini antara dua teman-teman, antara tak hingga atau minus tak hingga. Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk limit ya, limit tak hingga ataupun minus tak hingga. Nah, jadi misalkan kita punya ini lim oh iya, aku mau disclaimer ya teman-teman, sebenarnya 1/0 itu gak terdefinisi teman-teman. Dan tapi kalau misalkan kalau 1 per tak hingga itu sama dengan 0 itu teman-teman. Nah, misalkan aku punya ini limit jadi x itu tanpa batas ya. Tadi itu kita udah kasih batas x itu misalkan mendekati 2, mendekati 7, mendekati 15 atau mendekati 100 gitu. Nah, ini tuh limit x itu bisa didekati pakai angka apa aja teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ini x, misalkan ini mendekati limit tak hingga, misalkan ini ya 3 ditambah 3x plus 1 ya. Nah, berarti kan ini ya, misalkan ini fungsi biasa tanpa pecahan ya. Jadi bisa kita bilang tinggal masukin aja 3 kali tak hingga ya ditambah 1.
didapatkan hasilnya itu sama dengan ini ya, didapatkan hasilnya itu tak hingga. Itu kayak gitu fungsi tak hingga. Kemudian kalau misalkan bentuknya pecahan, nah bentuk pecahan itu misalkan ini lim x sampai tak hingga. Nah misalkan jadi 3x plus 2 per x. Misalkan gini. Nah, kita juga pakai bentuk tak tentu tadi ya, karena bentuk tak tentu itu dia bentuknya itu kayak gini, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Karena itu tuh nggak bisa didefinisikan teman-teman. Jadi kalau misalkan tak hingga bagi tak hingga bukan berarti 1, tapi tidak terdefinisi teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai pendekatannya itu pakai angka apa aja gitu, dan berarti kan itu hitungannya tak hingga ya. Jadi kita, nah caranya itu adalah kita bagi semuanya itu kedua ruas itu dengan x teman-teman. Kenapa dibagi x? Biar x nya itu hilang. Karena ini, karena kalau kita masukin langsung berarti kan 3 kali tak hingga ditambah 2 per tak hingga. Kan ini bentuk tak tentu teman-teman. Nah, karena dia bentuknya tak tentu, berarti kita bagi kedua ruas ya, baik itu penyebutnya itu atau pembilangnya itu ataupun penyebut itu sama x. Jadinya didapatkan itu gini, lim x menuju tak hingga. Nah, jadi didapatkan itu 3 ditambah 2 per x dibagi 2 per x dibagi 1 gitu. Nah, kan kita sama-sama tahu ya kalau misalkan bilangan apapun kalau dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Berarti kan 3 ditambah 2 per 3 itu sama dengan 3 tambah 0 teman-teman. Jadi didapatkan limanya itu 3. Jadi kayak gitu. Nah, itu untuk hingga ya. Oke, mungkin kita coba pakai itu ya, pakai yang trigonometri ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mungkin untuk limit ya, limit itu sebenarnya ada limit trigonometri lagi. Mungkin kita coba bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih dan semangat teman-teman untuk